Di video kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita film yang lagi-lagi berasal dari perfilman Tamil, yaitu film berjudul Vanamagan. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini berkisah tentang penindasan suku pedalaman di India yang dilakukan oleh orang-orang bejat. Mereka dengan sadisnya membantai anggota suku itu agar bisa merebut tanah mereka dan kemudian membangun proyek yang bernilai triliunan. Nah, film ini sendiri tidak saya ceritakan berdasarkan adegan demi adegan. Kenapa? Karena alur film ini maju mundur. Jadi, saya akan menceritakannya dengan rapi supaya kalian tidak bingung dengan alur film yang sangat menyentuh ini. Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia alur ceritanya. Cerita film ini mengambil tempat di Kepulauan Andaman dan Nicobar, yang mana itu adalah tempat yang sangat indah, dipenuhi dengan bermacam fauna dan flora yang menakjubkan. Selain memiliki hal tersebut, di sana juga terdapat satu suku pedalaman yang sudah sangat lama tinggal di sana. Mereka tidak pernah kontak dengan manusia modern, hidup apa adanya dengan mengandalkan sumber daya yang ada di hutan. Hingga pada suatu ketika, keberadaan suku ini diketahui oleh pemerintah dan mereka pun ditetapkan sebagai suku yang dilindungi. Akses ke hutan mereka pun dibatasi. Jika ada yang ingin mendatangi suku ini, maka mereka harus melewati pos pemeriksaan terlebih dulu. Awalnya hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mendatangi suku ini. Namun lama-kelamaan, masyarakat luas diperbolehkan untuk melihat mereka. Kenapa bisa demikian? Ini dikarenakan masyarakat menyuap polisi yang berjaga di sana, dan ini pun menjadi profesi sampingan bagi para polisi itu. Masyarakat senang-senang aja bisa melihat anggota suku itu, tapi tidak dengan mereka. Anggota suku tampak bersiap siaga dengan senjatanya karena seumur hidup belum pernah melihat manusia modern. Terlebih, mereka juga dilempari dengan berbagai benda, diperlakukan seperti hewan di kebun binatang. Nah, pada suatu hari, masyarakat memenuhi hutan itu, membawa seluruh anggota keluarga mereka, termasuk anak-anak. Salah seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya, tiba-tiba masuk sendirian ke dalam hutan. Niatnya sih ingin mencari kelincinya yang lari ke sana, tapi ujung-ujungnya anak itu tidak tahu jalan keluar. Gawatnya, dia sekarang sedang diincar oleh harimau yang dari tadi sudah mengawasinya dari jauh. Di saat si harimau ingin menerkam anak itu, tiba-tiba saja ada seorang anggota suku yang menolong dan dengan beraninya, dia melukai harimau itu dengan pisau. Awalnya, anggota suku itu mau pergi sambil membawa anak tersebut. Namun, dia tidak tega melihat si harimau yang terus merintih kesakitan. Dengan menggunakan dedaunan obat dan ranting tajam, anggota suku itu kemudian menjahit luka si harimau, lalu menutupinya dengan dedaunan obat, dan kemudian pergi dari sana sambil membawa anak itu ke desa sukunya. By the way guys, nama anggota suku ini adalah Jara. Sesampainya di desa, Jara memberitahu penemuan anak kecil ini pada ayahnya, yang merupakan kepala suku tersebut. Tidak ada kemarahan di wajah ayahnya ataupun anggota suku yang lain. Mereka semua menyambut anak itu dengan senyuman dan kegembiraan, ibarat seperti menyambut anggota baru dalam sebuah keluarga. Kehidupan anggota suku yang awalnya bahagia, sekarang semakin bahagia lagi setelah kedatangan anak itu. Tapi sayangnya guys, kebahagiaan mereka hanya sebentar saja. Ada perusahaan besar yang dengan bangsatnya menebang pohon di hutan mereka, membuka lahan untuk membuat mega proyek yang bernilai triliunan. Para anggota suku sebenarnya sempat mengusir mereka, namun mereka menyuap kepala polisi setempat untuk menyuruh suku itu pergi dari tanah mereka sendiri. Puluhan polisi pun langsung dikerahkan ke desa suku itu. Pemimpin mereka yang bernama Sanmugam tanpa basa-basi langsung menyuruh suku itu pergi dari sana dengan bantuan seorang pria yang bisa bahasa suku itu. Mereka pun tanpa basa-basi juga langsung menolaknya, bahkan mereka rela mati untuk mempertahankan tanah ini. Situasi udah mulai panas nih. Apalagi di saat Sanmugam menyuruh anggotanya menembak jika mereka tetap kekeh tidak mau pergi dari tanah itu. Nah, di saat yang bersamaan, Sanmugam dikejutkan dengan suara anak yang memanggil dia dengan sebutan ayah. Saat dia melihat anak itu, betapa terkejutnya dia, ternyata itu adalah anaknya yang sudah hilang beberapa hari. Anak itu pun bilang kalau dia diselamatkan oleh Jara dari serangan harimau yang hampir saja menerkamnya. Sanmugam yang awalnya kasar kepada mereka, seketika itu langsung menangis dan kemudian tanpa henti terus mengucap terima kasih. Karena Sanmugam gagal mengusir mereka, atasannya kemudian menyuruh seorang polisi yang terkenal tanpa rasa kasihan alias polisi psikopat, yaitu pria bernama Michael.
Dengan membawa pasukan yang bersenjata lengkap, mereka dengan teganya menangkap para anggota suku, memukuli mereka seperti hewan, dan kemudian mereka juga tidak segan-segan menembak bagi yang berani melawan. Akibat kekacauan ini, banyak anggota suku yang ditangkap dan banyak juga yang ditembak sampai meninggal. Yang bikin lebih sedih lagi guys adalah di saat Jara ditangkap menggunakan jaring, sembari melihat ayahnya ditembak di depan matanya sendiri. Melihat ayahnya ditembak, Jara tidak bisa melakukan apapun karena dia sudah dikepung, dipukuli, dan kemudian dikumpulkan bersama anggota suku yang lain. Kejam guys, mereka benar-benar diperlakukan seperti hewan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Padahal kalian tahu sendiri kan bagaimana mereka memperlakukan anak yang tadi diselamatkan oleh Jara. Nah, di saat sudah tidak ada lagi harapan untuk kabur, Sanmugam tiba-tiba muncul memberikan pisau pada Jara. Dia menyuruh Jara untuk kabur karena kemungkinan besar mereka semua akan dibunuh. Jara awalnya berat meninggalkan anggota sukunya. Namun setelah berhasil merobek jaringnya, Jara memberikan pisau itu pada temannya, berharap mereka bisa melarikan diri juga. Singkat cerita, Jara berhasil kabur dari sana, namun baru saja keluar dari hutan, dia ditabrak oleh sekumpulan anak muda yang tanpa izin masuk ke sana. Nah, sebelum saya lanjut cerita, saya akan cerita sedikit ya mengenai salah satu anak muda yang menabrak Jara, yaitu wanita bernama Kavya. Kavya merupakan seorang yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Namun, si Kavya ini bukan yatim piatu sembarangan, melainkan dia adalah yatim piatu sultan. Ayahnya meninggalkan harta yang sangat banyak dan juga sebuah perusahaan yang bisa dibilang salah satu perusahaan terbesar di India. Sejak kematian kedua orang tuanya itu, Kavya dirawat oleh teman ayahnya yang bernama Raja. Dimanjailah si Kavya ini dari kecil. Mau apa aja pasti dikasih sama si Raja. Tapi di balik kasih sayang itu, Raja diam-diam berniat untuk mengambil hartanya Kavya. Caranya, dia ingin menjodohkan anak laki-lakinya yang juga berada dalam mobil penabrak Jara tadi, yaitu Vicky. Tapi sampai sekarang hal itu belum bisa terwujud lantaran Kavya tidak ada perasaan apapun pada si Vicky. Nah, sementara perusahaan peninggalan ayahnya Kavya dijalani oleh si Raja, tapi tetap pemiliknya adalah Kavya. Jadi, setiap ada sesuatu yang ingin dikerjakan, Raja harus meminta tanda tangan Kavya terlebih dulu. Karena dari kecil Kavya ini selalu dimanjai, jadi dia tidak peduli dengan perusahaan itu. Kalau disuruh tanda tangan, ya dia tanda tangan tanpa membaca dokumen yang ditandatanganinya. Yang terpenting baginya, setiap hari dia harus hidup mewah. Oke, itu sedikit cerita tentang Kavya. Sekarang kita balik lagi ke alur ceritanya. Kavya dan teman-temannya yang sedang liburan tahun baru di Pulau Andaman tidak sengaja masuk ke wilayah suku tadi. Bukannya memutar mobilnya, mereka malah menerobos pos polisi wilayah itu hingga terjadilah kejadian tabrakan tadi. Sontak mereka pun langsung panik, apalagi setelah melihat Jara terbaling lemah dengan luka parah di bagian kepala. Awalnya teman-temannya mengajak Kavya untuk kabur, namun karena tidak tega melihat keadaan Jara, Kavya kemudian membawanya ke rumah sakit yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di sana, dokter rumah sakit tidak mau merawat Jara lantaran dia adalah anggota suku. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jara adalah dia menyuruh mereka untuk membawa Jara ke rumah sakit kota besar. Kebetulan, kota besar yang dekat dari sana itu adalah Chennai, dan kebetulan juga di kota itulah Kavya tinggal. Singkat cerita, Jara dirawat di salah satu rumah sakit dan beberapa hari kemudian Kavya datang karena diberitahu Jara telah sadar. Sesampainya di sana, dia malah dikejutkan dengan kelakuan kocak dari si Jara. Jara yang kebingungan sedang berada di mana, langsung memporak-porandakan rumah sakit itu. Barang-barang di sana pada dihancurinya. Orang-orang juga dipukulinya, dibantingnya ke sana-sini. Udah mirip-mirip lah kelakuannya kayak John Cena. Salah guys, bukan John Cena yang lagi makan es krim, tapi yang lagi bergulat di arena WWE. Awalnya, Kavya tidak mau tahu lagi tentang si Jara. Baginya, setelah dia membawa Jara ke rumah sakit dan membayar biaya rumah sakitnya, urusan dia dengan si Jara telah selesai. Namun, pihak rumah sakit malah membawa Jara ke rumah Kavya, lantaran Kavya lah yang memasukkan Jara ke rumah sakit, alias yang bertanggung jawab. Setelah kedatangan Jara, Kavya dan asistennya yang kocak, yaitu Puli, dibuat ketakutan dengan tingkahnya Jara.
Mereka sih takut, tapi bagi kita yang menonton, pasti